Islam yang dipandang rendah dan tidak rasional justru menjadi jalan hidupnya, kedamaian yang ia dapatkan. Islam juga menjadi jawaban bagi seorang fotografer profesional asal Amerika, Nicole Quinn, di saat kehidupan malam menjadi bagian hidup dan rutinitasnya sehari-hari. Perjalanannya dari satu klub malam ke klub lainnya telah mengantarkan wanita cantik itu pada pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, pagi hari ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia menyajikan kisah di balik perjalanan hidup dua sosok wanita dari belahan bumi bagian barat yang telah memilih Islam sebagai agama dan jalan hidupnya. Kita tak pernah menyangka kapan dan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya. Seperti yang dialami oleh adik ipar Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Ia bernama Lauren Booth. Namanya sangat dikenal bukan hanya karena ia merupakan adik tiri Cheryl Blair, istri mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, namun juga karena kiprahnya sebagai jurnalis yang lantang menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh korban peperangan di Timur Tengah. Kini di sela-sela kesibukannya sebagai penulis lepas di beberapa media Islam Inggris, ibu dari dua anak ini masih tetap aktif dalam gerakan-gerakan anti perang dan gerakan pro-Palestina. Wanita kelahiran Islington, London, 48 tahun silam ini memang baru resmi menyatakan dirinya menjadi seorang Muslim pada tahun 2010 lalu. Namun perkenalannya dengan Islam telah berlangsung jauh sebelum itu. Sejak menjadi wartawan di saluran berita BBC, Lauren seringkali ditugaskan ke daerah-daerah konflik di Timur Tengah. Tahun 2005 adalah pertama kalinya ia mengenal secara langsung Muslim di Palestina. Saat itu sedang dilaksanakan pemilihan umum. Dalam perjalanan ke Palestina, benaknya dipenuhi dengan kesan negatif tentang Islam seperti yang digambarkan oleh media-media Barat. Cuaca kota Ramallah yang pada waktu itu sangat dingin, Lauren tidak mengenakan mantel lantaran kopernya ditahan oleh pihak otoritas bandara Israel. Tiba-tiba, seorang wanita Arab parubaya menggamit tangannya dan membawa Lauren masuk rumahnya. Lauren terkejut. Ia berpikir dirinya sedang diculik sampai akhirnya wanita itu memberikan mantel dan sarung tangan kepada Lauren. Kemudian, memeluk dan mempersilakan Lauren untuk melanjutkan perjalanan. Pertemuan yang meskipun sangat singkat dan tanpa sepatah kata pun ini, sedikit demi sedikit memberi sudut pandang baru mengenai Islam bagi seorang Lauren Booth. Tahun 2008, Lauren Booth kembali mengunjungi Palestina. Kali ini ia bersama dengan kelompok aktivis pembebasan Gaza berlayar menuju jalur Gaza. Sesampainya di Gaza, ia mendengar suara yang berkumandang di sepanjang pantai. Suara itu berasal dari sekitar 40.000 Muslim yang meneriakkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lauren datang pada bulan suci Ramadan. Di sana ia disambut oleh seorang ibu dari kota Rafah, kota yang selalu dibombardir oleh tentara Israel. Ibu itu mengajak Lauren bertamu ke rumahnya. Hampir tidak ada barang berharga di dalam rumahnya. Lauren merasa iba melihat keadaan rumah ibu itu.
was taking some meat to this mother's house, and she was very, very poor. I mean, really beneath the poverty that is in Gaza, she was there. But she was happy, and she smiled at me, and she had so much light. Why does your God make you hungry when you have no food anyway? Why does your God make you go thirsty when your water is dirty anyway? Why? Why do you fast? And this mother in a refugee camp with nothing in dunya smiled and she said, I fast in Ramadan to remember the poor. Jawaban itu sontak menyentuh hati kecil Loren. Ia merasa terharu bagaimana seseorang yang keadaannya sendiri saja sudah sangat menyedihkan, tapi masih bisa memikirkan penderitaan orang lain. Pergaulan Loren dengan para muslim menorehkan makna tersendiri bagi Loren Booth. Namun itu tidak serta-merta membuatnya masuk Islam. Hidayah baru datang kemudian. Sepulangnya ke Inggris, Loren melupakan kisah menyentuh yang ia rasakan di Gaza. Ia melupakan Allah dan kembali pada kehidupan lamanya yang bergelimang dosa dan hanya semata-mata mengikuti hawa nafsu. Selama 2 tahun ia menjalani kehidupannya, ternyata Allah tidak pernah melupakannya. Pada Ramadan 2010, ia pergi ke sebuah masjid di Timur Tengah bersama seorang temannya. Berada di dalam masjid tiba-tiba membuatnya merasakan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada beban pikiran yang berkecamuk ataupun rasa penat di dalam benaknya. Ia pun menghabiskan malam dengan duduk termenung, bahkan hingga tertidur di lantai masjid. Maka pintu hidayah pun terbuka. 7 hari kemudian di kota London, Loren Booth mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama memeluk Islam, beban berat menghadang. Karena hidayah belum juga mengetuk 2 buah hatinya, maka dengan tegar ia selamatkan kedua anaknya. Kepada kedua buah hatinya, Loren mencoba memberikan pemahaman tentang agama yang telah ia pilih ini. I said to my children, I'm thinking about becoming Muslim. What do you think? And my daughters said, we have 3 questions before you become Muslim. And the question number 1 was this. When you are a Muslim, will you still be our mummy? Question number 1, I said yes. I will still be your mummy. In fact, I think I'll be a better mummy. Question number 2 is, when you are Muslim, will you still drink alcohol? I see, I used to drink too much. I said, I'll never drink again. And question 3 was, when you're a Muslim, will you dress modestly? Because I used to dress immodestly and embarrass my children. Allahu Akbar. Imagine a mother who's embarrassing to her children. And my children didn't want it. They wanted an Islamic life. Children want Islam in the home. They want their mothers to be Muslim. It's amazing. This is fitrah, yes? Awalnya belajar sholat dan menghafal bacaan-bacaan sholat sangat sulit bagi Loren dan kedua putrinya. Namun semakin mereka semangat belajar, mereka semakin merasakan kedamaian. Kini Loren Booth semakin mantap menjalani hidup sebagai seorang muslimah dan bahkan telah berhijab. Alhamdulillah. Adalah salah satu di antara sekian banyak wanita Eropa yang tersentuh akan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di belahan dunia lainnya, Nicole Quinn juga tengah mencari jalan keluar hidup yang selalu buntu karena tak pernah menemukan kedamaian di tengah kebebasan dan menelan seluruh hiruk-pikuk dunia. Sebagai negara maju dan bebas, geliat kehidupan yang hedon menjadi ciri khas kehidupan di Amerika Serikat. Seolah menjadi magnet bagi mereka yang haus akan kesenangan dunia. Semua bisa dilakukan di negeri kebebasan ini. Menjanjikan petualangan tanpa batasan nilai dan norma yang mengikat. Nicole Quinn, seorang muslimah yang sangat menginspirasi. Jalan hidupnya menemukan Islam seolah menunjukkan bahwa hidayah Allah tidak pandang bulu. Ia yang dulu akrab dengan liarnya dunia malam, atas izin Allah kini justru menjadi seorang muslimah yang taat. Sekitar 11 tahun yang lalu,
gemerlapnya kehidupan malam negeri Paman Sam telah menjadi bagian dari hidup seorang Nicole Cruz. Ia yang kala itu berprofesi sebagai fotografer dunia malam, menghabiskan sepanjang malamnya untuk mengabadikan hingar-bingar pesta. Hidupnya pun bergulir dari satu klub ke klub lain di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pekerjaannya baru dimulai saat sebagian orang mulai terlelap atau sekitar pukul 11 malam sampai menjelang pagi. Menyaksikan orang-orang berjoget, memamerkan lekukan tubuh, dan bahkan seolah tanpa rasa malu melakukan berbagai tindak maksiat. Semua itu sudah menjadi hal lumrah baginya. Karirnya pun melesat. Talenta yang dimilikinya ditunjang dengan parasnya yang cantik, membuatnya demikian mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan ia sempat menjadi fotografer pribadi sejumlah artis Hollywood. Semakin jauh menyelami kebebasan dan gemerlapnya dunia, ternyata justru menyisakan kehampaan dan tidak menemukan kedamaian bagi wanita berusia 35 tahun ini. I think I just got tired of having too much freedom. You know, that's the best way to describe it. If you have everything given to you so easily and everything is so permissible for you, then you really don't feel like you have much of a purpose in your life. Kekosongan yang Nicole rasakan membuatnya semakin haus akan pencarian Tuhan. Nicole yang kala itu tergolong rutin beribadah menurut keyakinan lamanya, mulai mempertanyakan keyakinan dan rutinitas hakikat ibadahnya selama ini. Benaknya selalu dipenuhi dengan gambaran-gambaran tentang masa depan. Apakah kehidupan akhirat itu benar-benar ada? Apakah surga dan neraka itu hanya sebuah ilusi para agamawan untuk menenangkan jemaatnya? Jika benar, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan dikatakan kepada Tuhan saat bertemu dengannya kelak? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantui benak Nicole. Tak ingin semakin kehilangan arah, ia menginginkan perubahan dalam hidupnya. Ia merasa membutuhkan sesuatu untuk perubahan itu. Ia sering bertanya kepada teman-temannya. Berbagai saran dan masukan ia terima dari mereka, namun menjadi seorang muslimah tak pernah sekalipun terbayangkan olehnya. Islam adalah suatu hal yang sangat asing baginya. Meski ia memiliki beberapa teman muslim, namun tak satu pun dari mereka mengenalkan Nicole pada kehidupan yang islami. Sampai kemudian ia bertemu dengan Hasan, seorang muslim asal Jordania yang kini menjadi suaminya. Hasan menjadi sahabat Nicole, tempat ia mencurahkan kegundahan hatinya. Perlahan Nicole mulai tertarik mempelajari Islam. Tak ingin merasa digurui oleh siapapun termasuk sahabatnya, Nicole memilih mencari tahu segala sesuatu tentang Islam melalui riset di internet. Ia menonton berbagai There were so many things that I didn't have in my life that in Islam, because you avoided certain aspects of life or certain sins, you didn't have to deal with those issues. So it was like, okay, I don't want to drink anymore. I don't want to disrespect myself by dressing improperly. I don't want to disrespect myself by just dating random people without trying to find a mate for marriage. I don't want to just ruin my life. Very good, alhamdulillah. Like,
the patience and just putting that trust in the law that it's going to work out, it really paid off in the end. Like, my mom and I are very close. I would say we're closer than we were before I was ever a Muslim.